Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alaihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Sebagai umat muslim yang pertama, tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang sudah memberikan kita semuanya kenikmatan dan kebahagiaan. Di hari ini kita diberi kesehatan dan dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Serta salam dan sholawat nanti kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, tak terasa kita sudah hampir memasuki ujung di bulan Ramadan dan kita akan memasuki di bulan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Sebagian orang tentunya ada yang merasa senang menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, tetapi ada juga sebagian orang yang merasa bersedih karena meninggalkan bulan Ramadan. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah berjanji semua amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyambut akhirnya bulan Ramadan ini dengan tujuan yang utama, yaitu agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Di bulan dalam menyambut bulan Syawal atau tanggal 1 Syawal, maksudnya bulan Hari Raya Idul Fitri ini, mari kita bersama-sama untuk berbagi tips bagaimana kita bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kelak nanti. Yang pertama, kita gunakan bulan Fitri ini sebagai istiqomah dalam menjalankan ibadah. Mengapa? Karena biasanya selama bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk melaksanakan amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita, baik itu menjalankan puasa, kemudian menjalankan ibadah, menjalankan sholat taraweh, kemudian membaca bacaan-bacaan Al-Quran dan lain-lainnya. Tetapi biasanya untuk sebagian orang itu hanya berlaku ketika bulan Ramadan saja. Mari kita bersama-sama selama kita memasuki Hari Raya Idul Fitri dan 1 tahun ke depan, kita harusnya semakin meningkat iman dan takwa kita dan menjalankan keimanan ibadah kita semakin meningkat. Jangan berhenti hanya di bulan Ramadan saja. Yang kedua, bulan Idul Fitri ini marilah kita jadikan sebagai momentum introspeksi diri. Fitri yang berarti kita kembali ke fitrah, kita kembali bersih dari segala dosa-dosa dan kesalahan, kejelekan dan keburukan kita. Seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasul, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mari kita gunakan momen ini untuk berintrospeksi diri, untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, untuk selalu berbuat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, mari kita jadikan momen Idul Fitri ini untuk menjaga silaturahmi. Hal yang pertama yang harus dilakukan ketika kita sampai ke rumah adalah melakukan sungkeman sebagai adat atau kebiasaan orang Jawa atau orang Indonesia kepada kedua orang tua kita. Kemudian memohon ampun kepada beliau atas segala kekhilafan kita yang sudah kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk menjalin silaturahmi ini, mari kita belajar dari filosofi kedua tangan kita. Kita sebagai manusia memiliki dikaruniai 2 tangan. 2 tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Kedua tangan ini mempunyai fungsi
dan mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tangan kanan biasanya kita gunakan untuk melakukan kebaikan, dan tangan kiri kita gunakan untuk, kalau orang kata lain, orang bilang itu sebagai seksi kebersihan, untuk berbersih-bersih. Tetapi kedua tangan ini selalu menjaga, menjauhkan diri dari iri, selalu menjaga kebersamaan dan toleransi. Contohnya, ketika tangan kanan gatal, tangan kiri tanpa disuruh membantu untuk menggaruk. Ketika tangan kiri kita lelah, tangan kanan tanpa kita suruh akan datang untuk memijit tangan kiri. Ini merupakan satu bentuk kerjasama yang baik dan tolong-menolong yang perlu kita teladani. Kemudian juga contoh yang lain, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan uang, biasanya tangan kanan kita yang maju untuk menerimanya. Kalau tangan kita yang maju, itu kalau orang timur bilang itu kurang adabnya, kurang bagus. Tangan kanan yang menerima. Tetapi tangan kiri tidak pernah merasa iri bahwa dia tidak menerima uang itu. Sebaliknya, tangan kanan juga tidak egois, artinya tidak digunakan sendiri. Ketika sudah mendapatkan uang dan diberikan jam tangan, siapa yang pakai? Tangan kiri kita yang pakai. Bentuk toleransi tangan kanan dan tangan kiri yang perlu kita teladani. Sebagai umat manusia, tentunya juga banyak sekali perbedaan di antara kita, tetapi kita tidak perlu menjaga ego kita, dan kita harus berbagi dengan orang lain untuk kebaikan ini. Kerjasama tangan kanan dan tangan kiri juga bisa kita lihat ketika kita jalan. Ketika tangan kanan maju, tangan kiri dia mundur ke belakang. Sebaliknya, ketika tangan kiri maju, tangan kanan juga mundur ke belakang. Dengan satu tujuan, untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh atau tidak terperosok kita. Coba bayangkan ketika kita berjalan, kedua tangan kita maju, keseimbangan kita menjadi kurang bagus dan mudah kita terpelosok dan mudah kita terjerumus. Itu yang perlu kita teladani. Maka mari kita jaga perbedaan di antara kita, tetapi kita harus menguatkan toleransi kita kepada orang lain untuk menjaga keseimbangan agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang meningkat iman dan takwanya. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mewakili teman-teman keluarga besar SMP Negeri 2 Sokaraja mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamilkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan yang selama ini kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.